channel Teropong Film. Di video kali ini, kita bakal ngomongin film yang berjudul The Tunnel, disutradarai oleh Kim Song-hoon. Film ini menceritakan seorang pria yang bertahan hidup karena terjebak di dalam reruntuhan terowongan dan mengharuskan ia menunggu pertolongan yang tidak pasti kapan akan datang. Langsung aja ke videonya, let's go! Film ini dimulai dengan Jung-soo yang sedang mengisi bensin. Petugas yang berjaga adalah seorang kakek yang sudah sangat tua, sehingga pendengarannya pun sudah sangat berkurang sampai-sampai kakek itu mengisi bensin sampai full. Padahal, ia hanya minta diisi setengahnya saja. Anak dari kakek itu menghampiri dan meminta maaf. Sesaat Jung-soo ingin pergi, sang kakek berlari mengejar mobilnya. Ternyata, kakek itu ingin memberikan 2 botol mineral sebagai permintaan maaf. Ia menerimanya dan melempar 2 botol mineral itu ke jok belakang. Dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Jung-soo mengobrol dengan istrinya lewat panggilan telepon. Jung-soo mengatakan bahwa ia telah membeli kue untuk ulang tahun anaknya. Karena ia akan melewati terowongan, ia mengakhiri panggilan telepon itu. Dalam perjalanan melewati terowongan, terdengar suara gemuruh yang kencang dari atas. Ia pun merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, lampu di dalam terowongan padam. Ia semakin kebingungan. Untungnya, tak lama lampu menyala. Suara gemuruh masih terdengar dan ia masih sangat kebingungan. Lalu terdengar suara reruntuhan dari arah belakang. Dan terlihat terowongan mulai runtuh pada bagian belakang. Dengan perasaan kaget, ia masih tetap terus menjalankan mobilnya. Tapi, tiba-tiba, terowongan di hadapannya pun ikut runtuh. Saat Jung-soo tersadar, ia pun masih berusaha untuk memahami situasi yang terjadi. Jung-soo mengambil HP-nya dan mencoba nelpon 119 untuk meminta bantuan. Ketika teleponnya tersambung, Jung-soo segera memberitahukan keadaannya kepada petugas bahwa terowongannya runtuh dan ia terjebak. Petugasnya pun mengatakan bahwa mereka akan datang menolongnya dan menyuruhnya menunggu selama 5 menit. Setelah itu, Jung-soo mulai melihat-lihat keadaan sekitarnya sambil menunggu petugas datang. Ketika petugas sampai di tempat terowongan, mereka sangat kaget karena terowongan runtuh tidak seperti yang mereka kira. Terowongan runtuh dengan sangat hancur sehingga tidak lagi terlihat ada jalan yang terhubung. Kejadian ini pun mulai diliput oleh berbagai media berita. Istri dari Jung-soo mengetahui suaminya tertimpa reruntuhan terowongan melalui berita di TV. Karena identitas dirinya diumumkan melalui berita, seorang wartawan pun menelpon dirinya untuk mewawancarai. Wartawan itu memberitahukan kepada Jung-soo bahwa ia akan terjebak di runtuhan untuk waktu yang sangat lama, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelamatkan dirinya. Jung-soo merasa heran karena ia tidak mengetahui seberapa parah sebenarnya terowongan itu runtuh. Ketua petugas penyelamat bernama Kim Dae-kyung mengetahui wartawan menghubungi Jung-soo, merasa sangat marah dan memberhentikan wartawan itu karena dapat membahayakan kesehatan Jung-soo dan membuatnya kehabisan baterai HP untuk berkomunikasi. Jung-soo pun menelpon kembali dan marah karena merasa dibohongi oleh petugas. Petugas Kim meminta Jung-soo untuk tenang dan menyuruhnya untuk menghemat baterai dan air minum selama 7 hari. Petugas Kim menyuruh Jung-soo untuk menjelaskan keadaan sekitarnya untuk mengetahui lokasi Jung-soo terjebak dan menandakan lokasinya pada peta rancangan terowongan. Petugas Kim mengatakan kepada Jung-soo bahwa para petugas penyelamat akan mengeluarkan ia dari sana. Tak lama, istrinya menelpon untuk menanyakan keadaannya. Setelah itu, Jung-soo mengubah posisi duduknya dan mencoba melindungi dirinya. Rapat untuk menyusun rencana penyelamatan Jung-soo pun dimulai. Rencana awal menyelamatkan Jung-soo melalui pintu terowongan bagian selatan. Petugas Kim dan rekannya mencoba masuk ke dalam terowongan untuk mengecek keadaan di sana. Mereka pun berhenti karena jalanan tertutup rapat oleh reruntuhan. Kemudian, petugas Kim turun dan memeriksa seberapa parah jalanan tertutup oleh reruntuhan. Tanpa sengaja, rekannya membunyikan klakson sehingga membuatnya terkejut. Jung-soo terbangun karena mendengar suara klakson itu dan menelpon petugas Kim. Hal ini tentunya kabar baik yang berarti Jung-soo dapat dievakuasi lebih cepat karena lokasinya tidak jauh dari terowongan bagian selatan.
Namun, tiba-tiba, pasir dan debu berjatuhan dan terlihat lampu terowongan bergoyang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dan bagian atas terowongan seperti akan runtuh lagi. Petugas Kim menyuruh Jungsu untuk melindungi dirinya. Ia pun menaiki mobil dan berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Untungnya, petugas Kim dan rekannya berhasil keluar dalam keadaan selamat. Setelah berhasil selamat dari ancaman maut, petugas Kim segera meminta telepon untuk mengetahui keadaan Jungsu. Petugas penyelamat yang sangat bertanggung jawab ya. Dan untungnya, Jungsu juga selamat dari runtuhan susulan itu. Saat bersamaan, istrinya telah sampai di tempat penyelamatan Jungsu. Dalam rapat konferensi, sang direktur mengatakan proses penyelamatan Jungsu dilakukan dengan dua cara, dengan melalui pintu bagian selatan dan menggali tanah dari atas menggunakan alat khusus yang akan membawa Jungsu ke permukaan dengan aman. Sang direktur menyampaikan bahwa Jungsu harus diselamatkan dengan cara apapun. 3 hari kemudian, Jungsu menghemat air mineralnya dengan menjadwalkan kapan ia minum dan hanya minum setutup botolnya saja. Ia juga memakan sepotong buah dari kue yang dibeli untuk ulang tahun anaknya. Kemudian, ia mulai memeriksa isi bagasinya dan menemukan barang-barang yang dapat ia gunakan. Tiba-tiba, terdengar suara aneh. Jungsu langsung bersiap siaga. Ternyata datang seekor anjing. Dan dari jauh, terdengar suara orang meminta pertolongan. Jungsu pun meresponnya dan mencoba untuk menghampiri orang tersebut. Sesampainya di arah suara itu, terlihat seorang wanita yang tertiban oleh reruntuhan. Wanita itu bernama Mina. Jungsu mencoba untuk menyingkirkan puing itu. Tetapi sia-sia, karena puing itu berukuran sangat besar. Jungsu kembali ke mobilnya untuk mengambil air karena Mina merasa haus. Dan ia juga membantu Mina untuk minum. Setelah itu, Jungsu kembali ke mobilnya karena Mina ingin beristirahat. Sesampainya di mobil, Jungsu memakan sedikit kue dan berencana untuk membagi kue itu kepada Mina. Kemudian, ia beristirahat. Jungsu terbangun karena mendengar sesuatu yang ternyata anjing itu memakan dan menghabiskan seluruh kue yang ia simpan. Jungsu kembali terbangun karena Mina memanggilnya. Mina mengeluh karena ia merasa sangat kesakitan hingga bernapas pun sesak. Mina kembali meminta minum karena merasa sangat haus. Ternyata persediaan minum Jungsu pun menipis. Sesaat Jungsu kembali ke tempat Mina, Mina tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup. Karena tidak percaya Mina telah mati, Jungsu menyodorkan minuman itu kepada Mina. Ia juga berusaha untuk mengangkat runtuhan yang meniban Mina dengan harapan Mina masih dapat hidup. Dan ternyata, Jungsu berhasil mengangkat puing itu. Namun, nyawa Mina sudah tidak dapat tertolong. Air minum milik Jungsu pun tumpah. Jungsu menelpon untuk menagih janji kepada petugas Kim yang akan mengeluarkan Jungsu sebelum persediaan minumnya habis. Petugas Kim berjanji tetap akan mengeluarkan Jungsu dari sana dan menyarankan kepadanya untuk meminum air kencing agar dapat bertahan hidup. Jungsu memakan makanan anjing bersama anjing milik Mina. Kemudian, Jungsu melepas kalung yang mencegah anjing itu menggonggong. Dan ia pun menggunakan kalung itu karena penasaran. Ketika mencoba menggonggong, Jungsu seperti tersetrum. Tanpa sengaja, ia mendorong pintu mobil di sampingnya yang membuat pintu itu terbuka. Jungsu keluar dan akhirnya ia dapat merenggangkan badannya. Petugas Kim menelpon Jungsu untuk mengabari bahwa 10 hari lagi penggalian akan selesai. Dan sekarang pun sedang membuat pintu keluar dari terowongan bagian selatan. Karena merasa bersalah telah menyuruh Jungsu untuk meminum air kencingnya, petugas Kim memberitahu bahwa ia juga meminum air kencingnya. Setelah mendengar itu, akhirnya Jungsu pun mau meminum air kencingnya. Sesaat Jungsu hampir menelan air kencingnya, ia mendengar suara tetes air. Ia pun segera mencari sumber suara itu.
Dan benar saja, setetes air keluar muncul dari sebuah besi. Sehari-harinya, Jungsu mendengarkan siaran radio dari satu channel yang hanya dapat ditangkap dari terowongan itu. Dan akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Penggalian telah dilakukan hingga ke permukaan terbawah. Dan Jungsu dapat segera dikeluarkan. Petugas Kim memberi arahan kepadanya untuk selalu siaga. Jungsu pun menunggu alat khusus itu untuk diturunkan. Setelah penggalian terakhir dilakukan, petugas Kim menanyakan kepada Jungsu apa ia melihat sesuatu yang datang. Namun, Jungsu tidak melihat apapun. Petugas Kim dan para petugas lainnya memeriksa peta rancangan terowongan itu kembali. Ternyata, peta yang digunakan itu salah merancang bagian terowongan, sehingga penggalian yang dilakukan pun salah lokasi. Semua yang telah dilakukan selama 17 hari, sia-sia. Menggali dari awal pun terasa mustahil karena akan memakan waktu dan banyak tenaga. Dan juga, musim dingin pun telah tiba. Tugas Kim menyampaikan hal tersebut kepada Jungsu dan mereka gagal mengeluarkan dirinya sehingga harus mencari cara lain. Jungsu merasa sangat frustasi dan marah karena ia sudah sangat lelah untuk menunggu dan kesakitan secara mental dan fisik. Telepon pun dialihkan kepada istrinya dan baterai handphone Jungsu mulai habis. Jungsu juga merasa sangat tidak tahan dan ingin mati. Istrinya memohon untuk jangan menyerah karena ia dan anaknya tidak bisa hidup tanpa dirinya. Baterai HP Jungsu pun habis dan panggilan terakhir itu berakhir. Petugas Kim tetap berusaha untuk memulai penggalian dari awal. Para pekerja dan petugas penyelamat sudah kelelahan dan musim dingin membuat penyelamatan menjadi semakin sulit. Bahkan, petugas pemantau lalu lintas yang dihubungi oleh petugas Kim mengatakan mereka sudah sangat lelah dan di dalam terowongan itu hanya ada satu nyawa. Petugas Kim marah karena satu nyawa itu berarti dan ia masih hidup. Para ahli mengatakan bahwa hal yang mustahil bagi Jungsu masih hidup karena ia juga tidak memiliki persediaan makanan dan minuman. Apalagi dengan cuaca yang sangat dingin. Sudah 33 hari berlalu dan kabar Jungsu pun sudah tidak diketahui. Ternyata, Jungsu masih hidup. Ia pun masih mendengarkan siaran radio. Dari siaran radio itu, istrinya sering menuliskan surat dan menceritakan kabar anaknya. Bensin di mobil Jungsu pun mulai habis. Di sini terlihat tatapan kosong Jungsu yang menandakan keputusasaannya dalam menunggu pertolongan. Di dalam terowongan, Jungsu mencoba membuat jalan dengan menyingkirkan batu-batu dan ia pun memasukinya. Namun, ia tidak dapat melanjutkannya karena terluka. Para pekerja yang membuat jalan melalui terowongan bagian selatan sudah merasa sangat kelelahan. Namun, ketua pekerja menyemangati mereka untuk terus bekerja. Dan saat kembali bekerja, alat pemotong itu patah dan menancap ke dada dari ketua itu. Ia pun tak sadarkan diri. Lalu, istrinya mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya menyampaikan bahwa orang-orang mengatakan kepada anaknya kalau Jungsu menyusahkan banyak orang. Dan tiba-tiba datang seorang ibu yang marah dan melemparkan telur ke arahnya. Ia pun meminta maaf, dan tidak ada satupun yang membantunya. Kemudian, datang seorang direktur yang meminta persetujuan istri Jungsu untuk menghentikan penyelamatan Jungsu karena semua sudah merasa lelah dan tidak pasti kalau Jungsu masih hidup. Sang istri menanyakan apabila ada kemungkinan Jungsu masih hidup, apa mereka tidak merasa bersalah? Dan Jungsu pun masih dapat bertahan hidup. Proyek penyelamatan tetap dihentikan. Sang istri datang ke penyiaran radio di mana Jungsu dapat mendengar siaran itu. Ia menyampaikan bahwa proses penyelamatan Jungsu telah dihentikan dan menyuruhnya untuk tidak menunggu lagi. Sang istri menanyakan apa Jungsu masih hidup. Jungsu merasa sedih dan kecewa mendengar orang-orang berhenti menyelamatkannya. Dengan suaranya yang hampir menghilang, Jungsu mengatakan bahwa ia masih hidup. Dengan perasaan putus asa, ia mencoba untuk menghidupkan HP-nya yang sudah pasti sia-sia. Ia pun kembali masuk ke dalam jalan yang ia buat. Misi penyelamatan Jungsu pun resmi dihentikan. Akan tetapi, petugas Kim yang menolak pemberhentian penyelamatan ini pergi ke tempat penggalian dan memaksa untuk masuk ke dalam
agar dapat memastikan secara langsung apakah Jungsu masih hidup. Ketika sampai di bawah, dengan menggunakan alat pendeteksi suara, petugas Kim mengecek apakah ada tanda-tanda kehidupan dari Jungsu. Jungsu masih terus bergerak mencari jalan keluar. Akan tetapi, karena hal ini dilarang, pekerja lain menyuruh untuk membawa petugas Kim naik ke atas. Petugas Kim menolak dan merasa belum selesai. Ia menjatuhkan alat pendeteksi suara itu. Para pekerja lain pun bersiap meledakkan terowongan untuk melanjutkan proyek pembangunan terowongan itu. Dan bom pertama pun diledakkan. Anjing itu menggonggong, merasakan tanda bahaya. Jungsu buru-buru balik ke mobilnya dan pergi ke tempat mobil Mina. Petugas Kim dimarahi karena telah meninggalkan alat itu yang harganya sangat mahal. Lalu, petugas Kim melihat alat itu mendeteksi sebuah suara. Petugas Kim pun menyuruh semua orang untuk diam agar dapat mendengar suara yang terdeteksi. Ketika ia mendengarkan dari alat itu, terdengar sebuah suara. Petugas Kim pergi ke tempat galian untuk mencoba mendengarkan dari sana. Rupanya, Jungsu menekan klakson dari mobil Mina yang belum kehabisan bensin. Petugas Kim yang mendengar tanda-tanda kehidupan dari Jungsu segera melapor dan menyuruh tim peledak untuk berhenti, karena Jungsu masih hidup. Akan tetapi, sudah terlambat. Bom sudah diledakkan. Misi penyelamatan Jungsu kembali dilakukan. Pada hari ke-35, akhirnya tim penyelamat berhasil masuk ke dalam terowongan. Tim itu berhasil menemukan mobil Jungsu. Petugas Kim pun berhasil menemukan Jungsu yang telah terkapar. Dan akhirnya, Jungsu bersama anjing itu pun berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat. Namun, ketika Jungsu ingin dibawa pergi ke rumah sakit, ia tertahan karena menunggu direktur datang. Lalu, Jungsu membisikkan sesuatu kepada petugas Kim. Wartawan yang melihat itu meminta petugas Kim memberitahukan apa yang dibisikkan oleh Jungsu. Dengan keras dan lantang, petugas Kim mengatakan, seketika semuanya pun terdiam. Petugas Kim mengatakan bahwa itulah yang disampaikan oleh Jungsu. Jungsu pun memberikan jempolnya kepada petugas Kim. Dengan begitu, Jungsu segera dibawa ke rumah sakit. Anjing itu pun diadopsi oleh Jungsu sebagai hadiah ulang tahun anaknya. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.